Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat GS dimanapun Anda berada, selamat siang. Pada hari ini kita akan memberikan video yang sedikit agak berbeda dengan video-video sebelumnya. Video sebelumnya dimana kita membahas sebuah perangkat jaringan, yaitu router MikroTik. Sedangkan pada saat ini atau siang hari ini kami akan mencoba menyajikan sebuah video yang berbeda, yaitu adalah terkait dengan software virtualisasi. Ya, apa itu software virtualisasi yang akan kita bahas pada kesempatan siang hari ini adalah Proxmox VE. Baik, sebelum kita lanjut pada materi pembahasan pertama, ya, tetap seperti biasanya sebelum kita masuk pada materi, kami ajak kepada sobat kita semuanya untuk tetap selalu menjaga protokol kesehatan, ya, jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker. Semoga sobat kita semua dalam keadaan sehat selalu. Baik, Proxmox itu sendiri apa, ya? Proxmox sendiri adalah sebuah platform manajemen server, ya, dimana platform ini pada dasarnya adalah open source, ya. Jadi bisa sobat kids unduh, ya, sobat kids download untuk software daripada Proxmox ini untuk digunakan sebagai virtualisasi, baik pada perusahaan maupun instansi sobat kids berada. Proxmox sendiri mengintegrasikan hypervisor KVM, ya, dan Linux container dengan antarmuka web, ya. Jadi setelah sobat kids menginstal Proxmox, itu sobat kids bisa mengkonfigurasinya dengan mudah karena tampilan atau interface untuk mengkonfigurasi dari Proxmox ini menggunakan interface berbasis web. Proxmox 100% murni adalah perangkat lunak. Jadi sampai saat ini Proxmox belum mengeluarkan sebuah appliance, ya, atau Proxmox yang sudah di-includekan atau di-embedded dalam sebuah perangkat keras seperti halnya perangkat-perangkat yang lain. Ada pfSense, ya. pfSense dulu 100% software, tapi sekarang sudah ada versi appliance-nya. Proxmox kenapa kami bahas pada saat ini? Yang pertama adalah karena Proxmox itu sendiri menurut pengalaman kami di General Solusindo selaku IT integrator, ya, itu adalah pilihan yang sangat sempurna, ya, untuk memvirtualisasikan seluruh perangkat infrastruktur yang ada pada perusahaan maupun instansi Anda, sobat kids. Kenapa? Salah satunya adalah karena meminimalkan biaya. Seperti kita tahu sendiri bahwa software untuk virtualisasi yang lain seperti VMware dan lain sebagainya itu adalah software berbayar, di mana versi-versi gratisnya atau versi-versi yang bisa diunduh itu adalah versi-versi yang ada batasan-batasannya. Adapun setelah Proxmox ini sobat kids implementasikan atau install, ya, di Proxmox ini bisa dibuat sebuah virtual mesin, ya, baik itu menggunakan operating system Windows, Linux, ya, Unix, maupun sistem operasi yang lain, ya, atau software-software yang lain seperti software untuk storage, ya, FreeNAS, ya, dan mungkin software untuk gateway, ya, ada Artika, dan kebetulan kami dari General Solusindo juga merupakan authorized partner daripada Artika Proxy, ya.
dan nanti insya Allah akan kita bahas juga pada video-video yang akan datang. Dan yang kedua, kenapa pilihan kita jatuh pada Proxmox ya, atau dalam kesempatan ini kita bahas Proxmox, yaitu adalah karena bahwa data center ya mungkin, atau pusat server yang ada pada instansi atau perusahaan kita itu sangat memungkinkan untuk penyesuaian pertumbuhan ya di masa yang akan datang. Jadi terkait seperti RAM ya dan storage hard disk. Baik, untuk pengantar dari Proxmox saya kira cukup. Yang kedua bahasanya yaitu terkait sistem requirement daripada Proxmox ya. Jadi apa sih syarat-syarat hardware ya mendukung daripada instalasi ya, Proxmox itu sendiri. Yang pertama, hardware atau perangkat keras yang direkomendasikan adalah Intel IMT 64 ya, atau AMD 64 dengan CPU Intel VT atau AMD V ya. Itu adalah syarat pertama. Yang kedua adalah memori. Jadi minimal memori yang disarankan ya untuk layanan operating system itu adalah 2 GB ya, ditambah memori untuk cache ya, sekitar 1 GB untuk memori untuk ZFS ya, jika kita menggunakan file system ZFS. Yang ketiga, untuk penyimpanan kami merekomendasikan jadi agar prosesnya sangat cepat itu menggunakan hard disk dengan jenis SSD ya, karena pengalaman kami antara menggunakan SSD dengan hard disk biasa itu sangat-sangat signifikan perbedaannya. Yang keempat, penyimpanan operating system ya, RAID perangkat keras dengan kits ya yang tertulis dalam baterai BBU, atau non-RAID dengan kits ZFS dan SSD. Yang kelima, penyimpanan virtual mesin. Untuk penyimpanan lokal ya bisa menggunakan RAID ya, seperti penyimpanan OS, dan penyimpanan ZFS itu bisa menggunakan non-RAID ya. Yang terakhir adalah LAN card atau gigabit Ethernet. Itu minimal ada 1 buah gigabit Ethernet. Sebelum masuk pada instalasi, sedikit saya resume ya. Jadi instalasi di Proxmox itu nanti seperti apa. Yang pertama, menu instalasi ya. Di awal menu instalasi itu ada menu instalasi Proxmox. Yang kedua, mode debug. Yang ketiga, request boot. Dan yang keempat, rest memory. Untuk penjelasan nanti sekalian ya, pada saat instalasi saya jelaskan satu persatu. Yang kedua, setelah menu instalasi masuk pada menu untuk konfigurasi hard disk target atau tempat di mana hard disk ditempatkan, di mana file system ditempatkan pada hard disk, maaf ya. Jadi ada defaultnya itu instalasi Proxmox menggunakan file system ext4 ya, juga bisa menggunakan ZFS ya. Dan selanjutnya konfigurasi dasar lokasi, yaitu terkait dengan zona waktu keyboard dan memilih lokasi server terdekat. Yang kelima ada konfigurasi kata sandi root ya. Yang keenam adalah konfigurasi email. Yang ketujuh adalah konfigurasi jaringan.
diakhiri dengan proses restart jika sudah selesai. Baik, kita langsung masuk pada instalasi Proxmox ya. Ini instalasi Proxmox. Jadi saya sudah boot seperti yang Sobat Kids lihat pada screen di belakang ini. Jadi ini ada instalasi Proxmox, ada 4 pilihan ya, instalasi Proxmox VE, instalasi Proxmox VE debug mode ya, instalasi atau rescue boot, dan yang terakhir adalah test memory. Instalasi default standar itu kita bisa memilih pilihan yang pertama, instalasi Proxmox, dan instalasi yang kedua itu instalasi Proxmox debug mode. Itu bisa Sobat Kids pilih jika Sobat Kids kurang yakin ya, jadi terkait dengan sistem requirement yang kurang sesuai ya, itu bisa memilih ini. Nanti akan terdebak error-error apa yang terjadi pada saat proses instalasi. Yang ketiga, rescue boot ya. Rescue boot ini digunakan ya apabila pada saat setelah proses instalasi atau Proxmox sudah digunakan, itu Sobat Kids mengalami permasalahan pada saat booting ya, di grup ataupun pada saat-saat error-error yang terjadi pada saat-saat setelah operation ya, setelah Proxmox itu terinstall. Sobat Kids bisa menggunakan menu yang ketiga, yaitu rescue boot. Dan yang terakhir, test memory. Ini adalah fungsi di mana sebelum melakukan instalasi kita bisa mengecek daripada fungsi daripada memori yang ada pada perangkat yang akan diinstal Proxmox. Kita langsung masuk pada menu yang pertama, yaitu install Proxmox. Kita tekan enter. Saya sambil minum. Masih booting ya. Masuk ke Oke, ini tampilan awal ya. Kita bisa membaca agreement-nya. Jika sudah, kita klik I agree. Di sini adalah proses yang kedua ya, terkait hard disk target ya. Kita menggunakan file system yang lain atau menggunakan defaultnya ext4. Kalau kita langsung klik next, kita menggunakan ext4. Di sini kelihatannya setelah kita option, di situ file system yang kita gunakan ada ext4, hard disk size-nya 32 GB. Karena memang di sini ada keterbatasan hard disk ya. Jadi kami menggunakan minimal daripada hard disk yang tersisa pada perangkat server yang kita gunakan. Oke, kita pakai semua 32 GB. Baik. Selanjutnya kita masuk pada location and time zone selection ya. Country bisa kita isi dengan negara kita Indonesia, time zone Asia Jakarta, keyboard layout menggunakan English. Kita klik next. Selanjutnya kita set daripada password root ya. Ini password root ya, jadi beda dengan instalasi Ubuntu ya. Kalau di Ubuntu itu kita defaultnya pada saat instalasi yang kita masukkan adalah user ya, user selain root ya. Jadi kalau di Proxmox ini yang kita instalasi awal atau kita set password di awal adalah password daripada root.
Untuk password pastikan seaman mungkin ya, gunakan kurang lebih 12 atau 14 karakter dengan kombinasi antara huruf besar, huruf kecil, simbol ya, dan apalagi ya, ya mungkin itu ya. Kita coba, kita menggunakan mail, kita isi ya, kita gunakan admin. Setelah itu kita klik. Fungsi email ini sedikit saya jelaskan ya. Jadi jika nanti ada terkait dengan update terbaru ya, itu akan diberitahukan ke email ya, dan mungkin ada kesalahan-kesalahan terkait backup dan lain sebagainya, itu bisa diinfokan dari Proxmox ke email yang sudah dikonfigurasi. Kita lanjutkan, klik next. Ini adalah manajemen network ya, yang di sini karena ini kita install di virtualisasi juga, makanya dia terdeteksi seperti ini, NS18 VirtuNet ya. Nah, ini kita defaultkan aja. Terus hostname bisa kita isi menggunakan terserah ya, Proxmox .generalsolusindo.com. IP bisa Anda buat statik ataupun dinamik. Kita ambil dari DHCP server yang ada di tempat Sobat Gids ya, DHCP server yang ada di perusahaan yang udah aktif, itu bisa. Ini kita menggunakan DHCP server ya, jadi IP yang ada ini udah otomatis broadcast dari DHCP server. Oke, kita klik next. Summary udah terbentuk dan kita klik proses install. Oke, proses instalasi Proxmox sudah selesai, sangat simpel, singkat, ringkas. Dan kita tunggu. Nah, ini proses instalasi juga tergantung daripada spek hardware yang Sobat Gids pakai ya. Jadi kalau hardwarenya dengan spek yang tinggi ya, untuk instalasi ini akan memakan waktu yang sangat cepat. Begitupun sebaliknya, jika hardware yang Sobat Gids pakai dengan minimal spek ya, atau minimal requirement, ya otomatis waktu yang dibutuhkan agak sedikit lama. Di sini kami menggunakan server Dell R630 ya, R630 dual socket Intel Xeon dengan RAM dengan RAM 16 GB ya, RAM 16 GB, dan menggunakan untuk storage-nya atau harddisknya kita menggunakan SSD. Kurang lebih proses instalasi ini memakan waktu ya 5-10 menit lah. Jadi kita sambil tunggu. Jika nanti ada pertanyaan ataupun saran ya, bisa Sobat Gids komen di channel yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Selesai. Installation successful
ya, artinya instalasi sudah berhasil ya. Next step, kita bisa reboot, dan nanti untuk mengakses daripada Proxmox itu melalui web atau melalui interface grafis, kita bisa mengcopy ini ya, atau kita bisa memastikan IP berapa yang tadi sudah kita setup pada saat instalasi. Kita copy aja ya. Jadi IP nanti yang bisa kita gunakan adalah 192.168.2.37 port 8006. Port 8006 ini adalah port default daripada Proxmox. Baik, kita reboot. Kita tunggu sebentar. Oke. Nah, ini kita udah masuk pada Proxmox. Oke. Setelah sudah berhasil, kita coba masuk ya, menggunakan Mozilla dengan IP, klik paste and go. Kesini, maaf. https 192.168.2.37.8006. Proxmox sudah terinstall, Sobat Gates. Kita bisa masuk menggunakan user root ya, dan password yang sudah kita setup pada saat instalasi. Baik, ini Proxmox sudah terinstall dengan sempurna dan Sobat Gates bisa menggunakannya. Tunggu video kami selanjutnya terkait dengan penggunaan dari Proxmox ini sendiri, baik itu menggunakan virtual mesin maupun Linux container ya. Tunggu pada video kami berikutnya. Dari kami saya kira cukup. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk melihat video kami, dan semoga bermanfaat untuk Sobat Kit semua dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.